Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan hingga hari ini. Perkenalkan, nama saya Patmi Rani sebagai tenaga sanitarian di Puskesmas Umbul Harjo 1, Kota Yogyakarta. Dan perkenalkan juga pada saat ini saya akan menyampaikan presentasi hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul penerapan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Umbul Harjo 1 yang saya ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli media kesehatan lingkungan program studi Diploma 3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2020. Perkenalkan, saya akan menyampaikan presentasi saya tentang penerapan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Umbul Harjo 1, Kota Yogyakarta, di mana kami mengambil latar belakang untuk kawasan tanpa rokok ini karena Puskesmas Umbul Harjo 1 adalah institusi kesehatan yang wajib untuk melaksanakan peraturan wali kota tentang kawasan tanpa rokok. Berdasarkan peraturan tersebut, saya akan melakukan survei kepada karyawan Puskesmas Umbul Harjo 1 tentang penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Umbul Harjo 1. Mungkin ini rumusan masalahnya, kita lewatin saja. Terus adapun tujuan penelitiannya ini otomatis tentang tanggapan karyawan terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Umbul Harjo 1 Kota Yogyakarta. Untuk ruang lingkupnya di sini ada lingkup keilmuan, ada materi, terus objek penelitiannya, dan waktu penelitian ini akan saya laksanakan pada bulan April dan bulan Juni 2020. Untuk manfaat penelitiannya di sini memang bagi Puskesmas Umbul Harjo 1 Kota Yogyakarta, terus juga bagi ilmu kesehatan lingkungan dan bagi peneliti sendiri. Untuk keaslian penelitian, di sini penelitian tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Umbul Harjo 1 memang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Ini untuk yang terkait keaslian penelitian saya mengambil dari Eko Rahajeng 2015 dan yang kedua adalah Valentina Abun Ingan di 2016. Ini adapun tinjauan pustakanya berdasarkan landasan teori. Di sini ada beberapa pengertian tentang rokok sampai ke tujuan dan sampai ke pelaksanaan peraturan. Nah, ini adalah kerangka konsepnya. Ini akan yang kami teliti adalah karyawan yang perokok. Oke, salah, ulangi ya. Karyawan yang perokok. Nah, ini mungkin langsung ke bab 3 saja. Ini adalah jenis penelitian. Penelitian ini adalah deskriptif survei. Jadi penelitian dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran dan deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif untuk dapat menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Ini menurut noto Atmojo 2012. Ini mungkin tempat penelitiannya ada memang di Puskesmas. Populasinya adalah semua karyawan Puskesmas sebanyak 60 orang. Untuk sampel penelitiannya ini juga kami ambil semua, yaitu mengambil sampel menggunakan teknik total sampling. Jadi semua karyawan kami sampel untuk penelitian ini. Untuk ini adalah juga subjeknya ada nih, alat dan bahannya mungkin kita skip saja. Ini
prosedur penelitiannya. Ini untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan checklist dan tanya jawab. Hasil hasil analisa data yang dilakukan menganalisa tiap checklist atau kuesioner dari hasil penelitian. Oke. Terus ini langsung ke bab 4, hasil dan pembahasan. Ini di sini dapat kami hasil penelitian dilaksanakan di Puskesmas Sumberharjo 1, Kota Yogyakarta dengan responden berjumlah 60 orang karyawan, terdiri dari laki-laki 19 orang dan wanita 41 orang dengan jumlah 60 orang. Nah, dari hasil observasi di sini kami mendapati yang merokok dan tidak merokok sebanyak yang tidak merokok itu sebanyak 53 orang, yaitu 88,3%, dan yang merokok sebanyak 7 orang, yaitu 11,7%, karena memang karyawannya lebih banyak perempuan. Terus berdasarkan hasil pengumpulan data berupa checklist untuk karakteristik responden karyawan Puskesmas Sumberharjo 1 Kota Yogyakarta berdasarkan usia, memang pada umumnya yang merokok pada usia remaja, yaitu usia 13 sampai 17 tahun, ini sebanyak 6 orang. Terus ini untuk yang pengetahuan karyawan tinggi nggih untuk tentang kawasan tanpa rokok, yaitu 96,7%, dan hanya ada 2 orang karyawan yang memiliki pengetahuan sedang. Terus untuk yang responden sikap karyawan terhadap kawasan tanpa rokok, sikapnya cukup tinggi nggih akan penerapan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Sumberharjo 1, yaitu 85%. Untuk ini di sini mungkin berdasarkan hasil pengumpulan data berupa checklist untuk karakteristik responden karyawan Puskesmas Sumberharjo 1 Kota Yogyakarta berdasarkan tindakan karyawan dengan pengukurannya dan tidak. Ada yang bagus 98,3%. Nah, ini untuk kepatuhannya alhamdulillah semua karyawan Puskesmas Sumberharjo 1 Kota Yogyakarta mematuhi peraturan yang ada, yaitu tidak ada karyawan yang merokok di kawasan Puskesmas Sumberharjo 1. Mungkin hasil pembahasannya, jadi dari 60 responden ini memang hanya ada 7 orang yang merokok, jadi yang tidak merokok itu 96,7%. Terus lanjut, nah ini saja ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Penerapan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Sumberharjo 1 Kota Yogyakarta dengan menggunakan 4 indikator dengan jumlah responden 60 orang dan masih ada 7 orang karyawan laki-laki. Di sini memang kami tegaskan ke karyawan laki-laki yang merokok dari 19 orang laki-laki dengan presentasi 36,8%. Dari indikator tingkat kepatuhan didapatkan hasil 100% karyawan puskesmas tidak merokok di area puskesmas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Sumberharjo 1 Kota Yogyakarta sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Adapun saran untuk puskesmas selalu memberikan penyuluhan kepada karyawan yang masih merokok agar tidak merokok di lingkungan kawasan tanpa rokok di puskesmas. Puskesmas selalu mengingatkan kepada karyawan yang masih merokok untuk mematuhi peraturan nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan, hasil dari karya tulis ilmiah yang kami ajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ahli media kesehatan lingkungan. Harapan mudah-mudahan hasil presentasi ini bisa bermanfaat. Mungkin
selama saya menyampaikan presentasi ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf atau saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.